Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan ini, kamu sendirian, gelap, sempit, sunyi. Tidak ada HP, tidak ada teman, tidak ada keluarga. Yang ada hanya kamu dan semua yang pernah kamu lakukan semasa hidup. Itulah tempat pertama setelah kematian, kubur. Dan di sanalah kenyamanan atau siksaan mulai dirasakan. Masalahnya, banyak manusia sibuk menyiapkan rumah di dunia, tapi lupa menyiapkan rumah di alam kubur. Kemarin dia masih tertawa, masih bekerja, masih bercanda. Hari ini, jasadnya diturunkan ke liang lahat. Orang-orang pulang ke rumah masing-masing. Lampu kamar dimatikan. Dia tinggal sendirian. Bukan lagi sebagai ayah. Bukan lagi sebagai ibu. Bukan lagi sebagai pejabat. Hanya sebagai hamba. Dan disitulah semuanya dimulai. Banyak orang berpikir, yang penting masuk surga nanti, kubur mah cuma lewat. Padahal, kubur adalah pintu pertama menuju akhirat. Kalau pintu pertamanya sudah berat, bagaimana dengan perjalanan setelahnya? Bukan soal miskin atau kaya. Bukan soal terkenal atau tidak. Yang paling beresiko adalah orang yang tahu kebenaran tapi sengaja mengabaikannya. Resiko pertama, meremehkan sholat. Bukan tidak sholat sama sekali, tapi sering menunda, sering meremehkan, sering dianggap sepele. Sholat dianggap beban, bukan kebutuhan. Pelan-pelan, hati menjadi jauh, hati menjadi keras. Dan hati yang keras, sulit merasakan penyesalan. Risiko kedua, terbiasa maksiat diam-diam. Dosa yang disembunyikan, dosa yang dianggap kecil, dosa yang terus diulang. Tidak ada yang tahu, tapi Allah tahu. Masalahnya, dosa yang dipelihara akan membentuk kebiasaan, dan kebiasaan membentuk karakter. Risiko ketiga, zalim kepada orang lain. Menyakiti dengan lisan, menipu dalam urusan uang, mengambil hak orang. Bisa jadi sholatnya ada, bisa jadi puasanya jalan, tapi menyimpan hutang ke manusia. Dan hutang ke manusia tidak selesai hanya dengan istighfar. Bayangkan seseorang yang semasa hidupnya jarang sholat, sering bohong, suka meremehkan dosa. Ketika meninggal, orang berkata, "Dia orang baik kok." Tapi kebaikan versi manusia tidak selalu sama dengan kebaikan di sisi Tuhan. Yang dinilai bukan komentar orang, yang dinilai adalah amal. Bukan orang yang sempurna, tapi orang yang menjaga sholat walau masih banyak kekurangan, menangis saat sadar berdosa, sering minta ampun, takut berbuat maksiat. Orang seperti ini mungkin terlihat biasa, tapi di alam kubur, dia bisa jadi luar biasa. Merasa, nanti aku taubat, nanti aku berubah, nanti aku perbaiki diri. Padahal, banyak orang mati dalam kondisi masih berkata nanti. Bayangkan, kamu di dalam kubur. Gelap, sunyi. Kamu tidak bisa kembali ke dunia. Tidak bisa minta 1 menit tambahan. Yang ada hanya 1 kalimat di hati. Seandainya dulu aku lebih taat. Tapi kata seandainya sudah tidak berguna. Sekarang, jujur ke diri sendiri. Kalau malam ini kita mati, apakah kubur kita akan jadi tempat tenang atau tempat menakutkan? Apakah kita termasuk yang berisiko? Kabar baiknya, selama napas masih ada, kita masih punya kesempatan. Allah belum mencabut nyawa kita. Artinya, Allah masih memberi waktu. Mulai dari yang sederhana. Jaga sholat 5 waktu, tinggalkan dosa yang kamu tahu, perbaiki hubungan dengan orang, perbanyak istighfar. Tidak perlu langsung sempurna, yang penting bergerak.
Siksa kubur itu nyata. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk mengingatkan. Hidup ini singkat. Akhirat itu dekat. Jangan sampai kita menyesal saat sudah tidak punya kesempatan. Mulai hari ini, siapkan kubur kita dengan cahaya, bukan dengan penyesalan.